Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. أما بعد. Yang ulun hormati bapak-bapak nang ada bertiga aja, mana lagi ya Allah, udah ada 4 tukang merah, salah hitungin tuh dia kurang. Bapak-bapak nang ba-4 nang ulun hormati, yang ulun muliakan, dan mudah-mudahan buhan ini tetap terus istiqomah melantunkan salamat. Ini ibu-ibu dari grup Maulid Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan sampai akhir hayat karena lisan buhan piani selalu dibasahi oleh salawat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga yang mendengarkan kayak itu juga semakin cinta kepada Rasulullah. Terima kasih juga kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu di sini. Pina dari Muhaulun Pinandu lan orang ini. Entah musuh main kelek bahawi kita tahu. Pokoknya Pinandu aja lan Muhasidin nih. Ini kawan juga beliau ini. Alhamdulillah tadi pas membawa acara tadi, walaupun ya membawa acaranya ada sepepali bahasa Banjar, sepepali bahasa Indonesia, tahu tuh buntal-buntal juga. Alhamdulillah sini serba banyak di orang tuh kejutan-kejutannya. Tadi kita belum masyarakat lagi sudah berebutan lah. Raminya, padahal belum cai. Allah Akbar. Tapi kada apa-apa kita mengambil barakahnya di sini. Ini kada salahnya kita, karena apa-apa yang hadir, apa-apa yang umpat di sini hadir di majelis ini banyu ini kan buhan pian yang bawa nih, banyu yang buhan pian bawa nih. Kalau bisa anak minum tuh baca wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'ur rahmatul lil mu'minin, baca selawat, insyaallah sarabanya diangkat dari tubuh kita yang kada baik. Mudah-mudahan juga itu yang dalam batin kita yang alih dibuang ini, yaitu penyakit-penyakit hati, sombong, ria, sum'ah dan lain sebagainya. Hendak acara kayak ini bemirotan, ya Allah, biasanya make up salapis, ini 3 lapis dah. Tapi kenapa Bapak kita hadir di sini? Jurang tuh yang paling maksimal hadir, yang paling jurang tuh hendak tuh hadir tuh bebungas-bungas dan lain sebagainya, ini mudah-mudahan itu yang paling diperhatikan. Karena apa ya, ada kisah, ada betalo apa boleh talo? Iya, 3. Ada bertiga yang lewat di suatu majelis zikir. Bertiga waktu itu Rasulullah memimpin majelis, ada bertiga betalo kacilingukan aja. Lalu nang saikung nih masuk ke dalam, duduk pemukaan pulang pak iyanya. Nang saikung asa susupanan marga terlambat, duduk kayak di buncuk, nah tersingkelok di buncuk. Itu kan satu mata intip di lungkong, nah sudah kacaramah. Nang saikung belewat, ujar Rasulullah, mana sahabat? Oh bukan sahabat yang hadir sekalian, hendak aku kisahkan kisah tentang 3 orang, ujar Rasulullah. Inggih ya Rasulullah. Jadi ada 3 orang dikisahkan sidin yang lewat tadi di majelis ilmu ini. Ada seekung yang duduk pemukaan, ada juga seekung duduk pembelakangan karena supan, ada juga yang berpaling dari majelis itu.
Ketahuilah ketika yang maju ke muka itu, keungahan duduk ke muka, Allah tuh berfirman untuknya apa? Karena inya tuh bahasa tubuhnya tuh kayak ulun Allah memprioritaskan diri, maka di akhirat kelak inya yang akan kuutamakan di Allah yang duduk di muka. Karena inya ungah nah, aku tambah ya Allah ulun bang, maka inya yang kuutamakan. Terus bang yang duduk di puncuk di belakang songkop pulang. Ulun tadi kan sholat beginjo sebelah aja jadi supan di belakang misalnya. Apa kata Allah? Ujar Allah, karena dia malu tapi dia hadir, maka di akhirat kelak aku akan malu juga untuk mengazabnya, maka aku ampuni dia. Yang terakhir tadinya bebelik, ada anak lalu beliung, kayak angin puting beliung, mana cut beliung, maka kata Allah aku pun di akhirat akan berpaling darinya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, entah yang duduk pemukaan, pembelakangan, baik berataan. Di sini kita memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir rawi tadi kita akan sudah mengucapkan salam kepada Rasulullah sebanyak 3 kali. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Amun sudah mengucap salam itu mun kawa duduk dirapi dibaiki berataan, karena Rasulullah pasti menjawab salam itu. Dan insya Allah beliau hadir di sini. Gincu yang pirut dibujuri, duduk yang binata birangkang ditutup sedikit, karena ini sudah kita baharakat, sudah kita mau ucap salam, kita menghadirkan beliau. Tapi kenapa guru kada melihat, ada merasa sidin hadir kada apa-apa, sinyal kita lagi kada baik, kebanyakan penghalang di sinyal kita, kebanyakan ibaratnya lidah kita kurang, hati kita kurang dekat Rasulullah, lalu kita kada merasa. Ibarat kita ulun batil keponan lawan tuan guru Julkipli emang kamera ulun batil punan sini di kampung sinyal bebaya sampai gitu git bantena sing tinggian hujan hari pulang. Halo ya, halo di mana? Halo di mana? Halo halo sampai kada suara ulun ke sana, sampai sebujurnya, tapi sinyalnya maulah rasa anu panci kah piring kah baca macam disambete. Padahal kawan tuh apa haber aja menakuni, karena sinyal kada baik. Kita berasi sinyal kita dengan terus kita melantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa, sampai-sampai kita tuh memperingatinya saking peristiwa agungnya. Dan ini terjadi di bulan Rajab. Rajab ini apa? Dalam hadis Rasulullah mengatakan Rajab ini syahrullah dan Sya'ban ini syahri, Ramadan kaina syahru ummati. Rajab ini bulannya Allah. Kenapa disambat bulan Allah? Karena pada bulan Rajab inilah Rasulullah itu diisrakan dan dimi'rajkan, dan pertama kali perintah salat diturunkan kepada Rasulullah. Ini utamanya. Jadi sembahyang ini pang yang utama di intis Isra Mi'raj ini. Sembahyang ini dari kata salat bisa kata silah. Silah itu artinya hubungan, komunikasi. Makanya dikatakan dalam hadis as-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi ketika salat orang beriman itu mi'raj. Kalau sampai bila sinyalnya kada baik, kada apa? Ini G lah, ada E. Macam-macam ada sinyalnya, ada juga yang aja kalau SMS saja, nah makin sinyalnya. Tapi ketika kita sholat, kalau sinyal kita sudah baik dengan Allah Ta'ala, kita bujur-bujur merasa akan mi'raj. Ya itu iklan aja, itu bukan malaikat hadir rame benar. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini sabujurnya hadiah iya juga, hiburan iya juga kesan Rasulullah. Jadi Rasulullah nih lagi jurang tuh udah habis udah rumput, lalu sudah bahasanya tuh keadaan cobaan tuh bilang silih berganti, habis ini diawali ketika Rasulullah pertama kali sidin itu dakwah secara terang-terangan. Sebelumnya kan sidin itu dakwah
sembunyi-sembunyi orang-orang nang barak aja nang anu ini higa sidin aja. Tapi ketika disuruh terang-terangan, kafir Quraisy pun akhirnya terang-terangan memusuhi Rasulullah. Rasulullah tuh ada kegampangan lagi, sampai pada masanya Rasulullah itu hendak dibunuh buahnya, saking beratnya perjuangan dakwah. Jadi yang melindungi beliau itu siapa? Paman Sidin. Nang paman aja lagi, Paman Sidin Abdul Muthalib, Abu Thalib. Ini tokoh, karena ketokohannya ibaratnya Paman Sidin tuh kayak ampun pasar gembut lah misalnya. Cuma ini kemanakan nih mahajarakan hendak kayak dipukuli orang dah, tapi tak pandang si paman, kada boleh ke pasarnya mah nih mana kemanakan dah. Kayak itu juga Abu Thalib, jangan ganggu kemenakanku. Sampai-sampai ibaratnya bahasanya ada buahnya tak anak menyuruhi kekanakan langkar juga. Bunga sih ulun nih bang mirip pak. Kalau asalkan dia kadirila lalu monjuk, wahai Abu Thalib nih ada kekanakan langkar nah, ami berhuruf Muhammad antar ke kami ini, kami barinya langkar gini. Kadahakun Abu Thalib sampai di sauti Abu Thalib, jangankan gitu matahari andak sebelah kanan nih nah, bulan andak sebelah kiwa, hendak mau rupakan gasan kemanakan kada di sini, saking melindunginya kepada Rasulullah. Dan sebelum Isra Mi'raj nih, pertama dulu istri kesayangan Sayyidatuna Khadijah dipanggil Allah. Ini luar biasa dia perjuangan Sidin. Sidin disukih benar, cuma kada betampai aja. Ibaratnya kada galang, kada sampai ke katiak kada. Tapi mun harta Sidin, ya Allah ya Rabbal Alamin, separuh Makkah itu harta Sidin aja. Bahkan perjuangan Islam di awal, bila ada perang jamaah sahabat nih kada diisi duit, cuma hendak 4 perang, modal awak sandal capagin kada diisi, diturkarakan baju besi, kuda, perangkat gasan perang diturakan, duit siapa? Sayyidatuna Khadijah. Ini pertama kali ini yang dikiau. Bahkan kan Sayyidatuna Khadijah itu perjuangannya, makanya ketika kita mencontoh ininya luar biasa. Sampai-sampai Allah melalui malaikat Jibril yang salam nih, wanita pertama dan satu-satunya yang disalami oleh Allah langsung itu Sayyidatuna Khadijah. Habis harta berataan, sampai-sampai ketika menggendong Fatimah itu kada ada lagi yang kau dimakan, habis sudah diserahkan gasan Islam. Kimpis susu beliau kada diisinya lagi, lalu yang diisap Sayyidatuna Fatimah itu apa? Lain susu ternyata yang keluar, itu sudah ada darah. Saking kada ada nutrisi yang masuk, datang Rasulullah ke rumah, datang kauyuhan habis dakwah. Nah sambil gendong nyambut Rasulullah, Rasulullah berabah ditambah hak Sayyidatuna Khadijah. Kauyuhan Sidin teguring, lalu Khadijah memandang wajah sang kekasihnya, memandang titik banyak mata Sidin, tak tangis, apakahnya ditangisakan, titik kena muha Rasulullah, takajud Sidin, langsung Sidin tuh khawatir melihat istri tercinta Sidin menangis. Ya Khadijah, kenapa menangis? Menyesalkah? Hidup sakit kayak ini menyesalkah? Menikah lamku ya Rasulullah, menyesalkah? Atau apakah yang dipikirkan ya Khadijah? Ujar Sayyidatuna Khadijah apa? Kada ya Rasulullah, dulu waktu awal pian berdakwah hendak tulak kemana nih ulun sangui, ini pengawal jaga, Rasulullah jaga, ulun habisakan harta ulun, kada peduli ulun, yang penting pian yang aman, dakwah pian nyaman. Saat ini apa lagi yang kau ulun unjuk? Kesan bakal anak Jakarta kawan, tapi ulun hendak membantu pian ya Rasulullah. Bukan ulun menyesal ya Khadijah, tapi ulun apa lagi yang kau ulun bantu? Sudah habis berataan, tetap hati apa lagi yang kau membantu Rasulullah? Kayak luar biasanya Khadijah. Tetap mendapat, sampai-sampai saya dituntut haji ya berucap apa? Ya Rasulullah, seandainya ulun meninggal, pian pas anak dakwah, anak nyeberang sungai kada ada sampannya Rasulullah, bebulik tabuk kubur ulun, ambil tulang ulun, susun jadi sampan pian bakayu pian. Perjuangan Khadijah kesan Rasulullah meninggal ini kayak ada sedih Rasulullah.
Sesudah Khadijah meninggal, kada lawas Abu Thalib meninggal yang melindungi Rasulullah. Kasana sini sidinto. Ketika itu Abu Lahab yang menggantikan. Di sana sistem perlindungan. Ada jurang to keturunan Haji Ali. Ini anak keturunannya, wah dari keturunan ini melindungi berataan. Anak keturunan Haji Jamran, anak Haji Anu berataan. Kayak itu juga. Rasulullah ini dari Bani Hashim. Ada Bani lagi. Ketika Abu Thalib meninggal, maka yang menggantikan kepemimpinan di Bani Hashim itu adalah Abu Lahab. Kisahnya aja melindungi. Ini keturunan kami juga Bani Hashim, tapi dibalik itu Abu Lahab membiarkan Rasulullah. Sampai Rasulullah kada ada lagi perlindungan, kujuk sidin datang mengemis perlindungan waktu itu. Ini ikhtiar beliau. Walaupun beliau itu pasti ditolong Allah pasti, tapi sidin datang ke Bani ini, kau akan melindungi, kau akan jadi penjaminku. Datang ke sini usaha Rasulullah. Karena apa? Sesudah meninggal Abu Thalib kada ada lagi yang mau melindungi Rasulullah. Sampai Rasulullah hendak dibunuh. Jadi dipikirkan buahnya dah sadang dah ini. Kada aman lagi kita datangi, kita bunuh Rasulullah. Jadi buahnya mendatangi Rasulullah tuh ke rumah Rasulullah nih, hendak membunuh Rasulullah. Bakuliling buahnya sakulilingan rumah. Karena buahnya dapat kabar Rasulullah ini sudah merasa kada aman, beliau hendak hijrah ke Taif. Jadi beliau hendak aja buahnya hendak buka nih. Jangan sampai buka nih, kita saluk dulu. Paham lah saluk? Kayak apa ya? Kita saluk tuh. Bahasa Indonesianya apa gerang saluk tuh? Pokoknya disaluk jangan sampai nyetulak. Apa? Dikepung. Wah pintar kamu. Wah. Dia disaluk, dia itu dikepung. Jadi di rumah itu dikepung, sakulilingan. Lawang itu tidak bisa dibuka. Pasti bucungul mereka di luar. Bahasa Indonesia kita udah. Wah. Kepung hanya diingat bahari dilajari kalau jalan. Jadi pas dikepung itu ya Rasulullah buhan pian melalui lolongkang itu nabi jingkit jamuk ada kada bila masih ada kada babat bilanya keluar sadang dah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dikepung nih. Rasulullah lan Abu Bakar buahnya tuh suatu tumat calingok. Nah kayak itu main tipakan mulai luar. Kayak ini aja Rasulullah. Dikiaulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Waktu itu masih halus, kekanak aja. Kayak ini ketuaan. Halus lagi. Wahai Ali ya Rasulullah, berkenankah engkau menggantikanku di tempat tidur? Ali kada berpikir panjang. Siap ya Rasulullah. Ini orang yang berani mengorbankan jiwanya kepada Rasulullah. Anu masih panjang perjalanan hidup. Seandainya kafir Quraisy itu membuka lawang, melihat kada boleh lihatan muha lagi, ada yang dikaguri dengan Rasulullah, puk tipasnya. Apa ada? Ali yang berani mengorbankan itu. Berabah di kerabahan Rasulullah. Rasulullah mar kimitan mari kita keluar. Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, tapi kan Rasulullahnya Umar. Nah beginian kita keluar, membuka lawang. Umar berangkat waktu itu, membuka lawang, diambilkan Rasulullah itu pasir, lalu dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ditiupakan pasir kamu hanang menjaga di para lawang nih. Napang ada sekalinya bahkan pasir muha tagureng. Ada yang taliur kayak siapa? Banyak kayaknya ya biasa taliur lah. Ada yang taliur, ada yang tahingus-hingus naik turun tahingus. Nih tombak pedang diga ya Allah. Ini Rasulullah jangan dicobai. Pian di rumah melihat kain ngantuk ambil pasir wajah Allah membeli. Itu sumpah isidin. Nah hidung hibak pasir. Napa ada? Ini Rasulullah. Kelebihan yang diberikan Allah. Tak goreng buahnya. Amun kita ditiupakan pasir ada goreng bangun siapa kalimpanan matana. Allah menceling ini kada. Berjalanlah Rasulullah
Sampai jalan Abu Bakar nih kada tenang di jalan, cuma jangok ada kabuhannya. Kayak Pak Rasulullah ada kan? Itu apa? Itu kucing, kada terus jalan. Terus berjalan sampai di Rasulullah, kita istirahat dulu Abu Bakar. Jangan, mesti ada dengan sini. Pok tawak buahnya apa? Jangan, terus. Kada aja Rasulullah, kita istirahat. Rasulullah melihat ada gua itu yang lubang di tanah. Tuh. Melihat ada gua pindah kada, kita istirahat dalam sana barang, insyaallah aman. Kada aja bakar buahnya kayak nama Fatimah apa kita. Ayo terus jalan ulun nam gendong kah? Ulun kada uyuh, ulun kalau pindah buahnya datang bener ya. Kada aja Rasulullah, ditenangkan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La takhaf ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau gentar, jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah sedang bersama kita ya Rasul. Ucapan itu jadi motivasi ke sana Abu Bakar. Ayah istirahat ulun gin uyuh sabujurnya jangan Abu Bakar juga. Tapi hadang ya Rasulullah, demi kecintaan ulun lan pian, jangan pian masuk dulu. Tuh kada tahu apa di sana. Jangan-jangan pina lembek tai kucing atau apa, jangan dulu, jangan masuk dulu, ulun dulu masuk. Abu Bakar hahar tak ini apa ini? Oh betul, ini apa deh? Nah betul akik nih, hahar cilindar sampai sana, sampai merasa ya Rasulullah aman. Hanyar Abu Bakar memperkenankan Rasulullah masuk. Sekalinya Abu Bakar japai di bawah tanah ada lubang halus. Hai, ini lubang kada anu bisa tadung bang mau ganalnya kayak ini aja Abu Bakar. Ini tuh lubang tadung sakone. Ayo sudah terlanjur menyuruh Rasulullah masuk. Tuh presiden pakai batis lubang tadung tadi masuk ya Rasulullah. Masuk Rasulullah istirahat di dalam. Sekalinya di dalam dasar tadung baikungan. Kenapa nih lawang udah tertutup ke tadung? Rasanya kada gula lawang semalam. Apa nih? Cium-cium ini bau betis. Akhirnya dipatok tadung batis Abu Bakar. Jadi langsung racunnya, karena ini ular tadung menghirangin tuh, ular sinduk. Imba dipatok, ya Allah batis Abu Bakar nih rasa dicucuki jarum berataan. Tapi Rasulullah guring di tempat. Kayak ini sakit. Membangunkan Rasulullah kada purun, kada berasa sakit saking cintanya kepada Rasulullah. Tapaluhan Abu Bakar. Ini apa nih? Akhirnya berkeringat dingin Abu Bakar, seluruh tubuhnya tuh naik sudah racunnya. Tapalu dingin netes palunya kepada baginda Rasulullah. Bangun Rasulullah. Hai, kenapa Muhammad gitu kan? Kada apa ya Rasulullah? Kada apa ya Rasulullah, kuring hapian. Orang yang cinta rasa sakit dihindarkan. Kada apa ya Rasulullah, muha tak orang. Bujur Abu Bakar, muha engkau itu pucat, palau dingin. Puasa kah? Kada bersawar. Apa nih? Kada aja Abu Bakar, aku merasa kakiku kayaknya ada yang menggigit dan itu rasanya sakit ya Rasulullah. Langsung Rasulullah mengangkat batis Abu Bakar, dirudai sidin, disapukan beliau di luka bekas patukan ular tadi. Langsung ampih. Ingatkan ini Rasulullah. Kalau banget tamu tetangga hadang, ludai tetanus lain makamnya. Jangan tadilah masalah pasir tadi, jangan digawe. Meludahi luka anak jangan, titanus orang. Ini Rasulullah, kemuliaan yang ada di Rasulullah, ampih langsung. Habis itu Rasulullah ini mukjizat nabi-nabi sebelumnya ini ada di baginda Rasulullah. Apa aja gantengnya Nabi Yusuf kalah sebujurnya lawan Rasulullah, tapi Rasulullah diberikan Allah kelebihan apa? Wibawa yang kada diberikan kepada Nabi Yusuf. Jadinya Nabi Yusuf tuh orang kepingin melihat, tapi kada supan, kada apa yo,
kada jurang tuh wibawanya tuh kada menyentuh, jadi jandak orang wanara sampai tatak tangan melihat Yusuf. Tapi Rasulullah ketika memandang bujur-bujur itu tak tunduk. Ada sahabat yang memang kada pernah sanggup memandang Rasulullah karena cinta. Wibawa ini jadi kegantengan. Di antaranya juga Rasulullah ini bisa berpandir lawan binatang. Oh ya Rasulullah, wah yang di dalam luang tadi keluar bang, net ya keluar net. Wih kan gua kayak berpindah-pindah tuh. Ya Rasulullah, kenapa engkau berani mematuk kaki sahabatku ya Rasulullah? Jadi ular tadi ulun nih nyetuha ularnya beban ulunnya Rasulullah. Hai, waktu ulun masih bentuk hintalo memecah di gua ini Rasulullah. Hai, ulun dikabarkan kayaknya puluhan tahun berikutnya akan datang ke sini kekasih Allah. Puluhan tahun ulun sampai beban gigi ulun sampai kadada sudah jauh ulun menghadiri kekasih Allah hadir di sini. Pas hari kehadiran kekasih Allah robatis malang nih kayak kesangkai bertahun-tahun magang di sini. Jadi ulun kada peduli ya Rasulullah apapun yang menghalangi ulun hendak melihat wajah engkau, ulun singkirkan. Termasuk berarti sahabat pian melihat kecintaan itu Rasulullah tersenyum. Kembalilah lubangmu. Han Rasulullah maha penyayang luar biasanya juga. Kada mau habis itu Rasulullah jadi buahannya sekalinya datang mujuran. Wah, ada yang membawa apa? Suluh apa? Suluh. Ubur. Dia membawa ubur. Nah, kujuk-kujuk dia di sana. Celinguk dia mengimiti ini. Di mana gerangan bersembunyinya mereka ini? Saya itihi ke sana kadap, di sini kadap. Jadi saya hendak mau sintar ke dada. Jadi saya bercuculai. Sampai akhirnya ada kafir Quraisy yang parak di gua Sur. Tapi dengan izin Allah di dalam gua tuh masuk burung dara. Jadi burung dara ini duduk langsung maulah apa langsung sengajan. Kayak orang yang bukan lapan sudah aja burung daranya. Teplok keluarin telurnya. Duduk kayak lagi di sana. Nang di luar pulang laba-laba langsung situ saya ini maulah itu ngarannya apa? Gendang lawa. Apa gendang lawa itu? Sarang laba-laba. The spider of sarang. Ngaret juga bahasa Inggris itu bari ya. Ngenjanah nen. Dengar lagi dong kawan. Jadi ketika kafir Quraisy datang melihat nih muhara gua ini rapi masih sarang laba-laba. Kada mungkin ada orang di dalam. Amun ada orang di dalam pasti rakai. Rakai apa sih bahasa Inggris Indonesianya? Pasti hancur. Paling kada kata palit-palit itu. Ini masih rapi. Bulatannya masih bulat sekali ini. Oh nyata kedada ini. Pasti kedada di dalam nih. Tapi tetap penasaran. Musi ada. Nah di parakakannya ubur. Sekalinya di dalam ada burung dara, nah mengaramin talo. Jah, nyata ada mustahil ada orang. Jangan adanya terbuka burungnya. Ini maram nih berarti burungnya lawas di dalam sini sudah pasti ada orangnya masuk. Nang di dalam maka gitu Rasulullah itu lah para apinya nih. Iya ditenangkan Rasulullah lagi. La takhaf wa la tahzan inallah. Sampai buahnya lucut dah. Kulilik lucut bulikan lagi. Tapi bulikan sangkal hati. Sudah di jurang tuh sarumahan dikulilingi berataan tuh dijaga sampai disasah kada dapat juga sangkal. Bete gue. Bahasanya gitu nah. Gue kada terima ini. Petinggi-petingginya langsung madukan sayembara. Apa sayembaranya? Siapa yang menemukan Muhammad kuhadiahi, bunuh langsung kuhadiahi 100 ikung unta. Oh anggap aja unta seikungnya berapa juta? 6 juta lah. 100 ikung 600.000 ngaran berbagi kita.
Ini ada Suraqah bin Malik. Ini penunggang kuda handal, jua, pintar orangnya mencari jejak. Wah, mendengar kabar ini Suraqah, nah duit di hadapan mata. Langsung Suraqah tulak mau mata-mata itu. Sekalinya ada warga Bahabaran. Tadi ada bang melihat orang berjalan rombongan, pinahnya itu Muhammad Tulan Abu Bakar ambah kasana Raja Akalnya Suraqah nih. Undekin melihat tadi ngintu amang adul lawan ama Ipin lain ya. Ini hendak ngasah surangan, amun disambat bujur banyak yang hendak ilah 100 ekor unta sasah kita kan. Suraqah Raja Akal lain tuh, mungkin ada salah adul adiknya Iman. Mungkin ada salah lah seikungnya tuh ya kapan bakal dibukajan. Pokoknya di karamputakan Suraqah, berangkatlah Suraqah sorangan mengejar Rasulullah. Akhirnya diizinkan juga dapat untaku 100 ikung. Baya sampai ke Suraqah sana, Suraqah sampai ke Rasulullah. Kenapa pasir itu jadi lama? Betis kudanya itu tinggalan sampai ke sini. Tinggalan mampun kuda itu udah kelihatan lagi. Nah aja Suraqah melihat ikan gigi di ruang lagi. Betul lawan siapa? Pak biar hasupan dah kiawaya Muhammad udah tinggalan bantu ipang. Melihat ya Suraqah ya Rasulullah, waraki Rasulullah dibantu Rasulullah, dikeluarkan kudanya dari anu beto aja Suraqah ya. Ada jadi genunda babulik Suraqah ngaran rumah di rumah tuh pempes anak habis kira-kira lah, listrik belum bayar, leading tagihan sudah. Ya Allah udah perlu duit bang aja Suraqah pas bulik nih. Ya Allah beres semalam 1 kilo itu kan sudah dimasak aja Suraqah di jalan. Berpikir bener ini hadiahnya genal tuh, berputar lagi Suraqah mengejar Rasulullah. Sampai para kepada Rasulullah diizinkan Allah pulang, pasir menyedot ini lebih dalam lagi, tinggalan Suraqahnya. Ya Rasulullah jangan ada pertolongan lagi. Maka dibulik ya Rasulullah. Iya ulang pulang nih pindah duit aja lalat nina iya loh ya kan. Ya Rasulullah kenapa nih Suraqah ada pulang di sini? Diangkat Rasulullah Suraqah bin Malik. Sampai 4 kali diriwayatkan Suraqah ini bebulak balik hendak membunuh Rasulullah. Kada kawa kejadian yang sama. Sampai ini bujur ya Suraqah ini Rasulullah nih. Lalu Suraqah minta tolong terakhir, ya Rasulullah keserapian nah ulun anak deh apa ya Rasulullah sebutin aja, jangan berkisah pada ikam ketemu aku di sini, sembunyikan karena aku dalam pengejaran ya Rasulullah. Mun kawa jaga akan ketika ikam bulik habari, jaga akan sekeron. Akhirnya yang berangkatnya hendak membunuh Rasulullah, buliknya malah melindungi Rasulullah ini Suraqah. Rasulullah merasa damai, berjalan sidilan Abu Bakar ke Taif. Harapannya apa? Sudah terusir dari Mekah Mukarramah, kada ada perlindungan harapan Rasulullah. Ini buhan Taif nih baik lawan aku ya Rasulullah. Harapan sangka baik Rasulullah datang. Sekali datang di Taif apa? Disumpahi buhan Taif, ditawaki buhan Taif, berdarah-darah Rasulullah. Sudah sedih, habis itu di kampung halaman terusir, di jalan hendak dibunuh cobaan Rasulullah. Sampai di Taif harapan besar Rasulullah di sini pang penolong ko ya Rasulullah. Ternyata malah lebih parah luka-luka Rasulullah sampai menggerigit buhan malaikat. Rasulullah biasa saja, aduh ya luka. Buhan malaikat penjaga gunung datangnya Rasulullah. Ya Allah terlalu benar, maka pian lagi suasananya hati sedih, cobaan berlipat ganda kayak ini. Datang ke sini tahu kurang ajar benar banyak. Izinkan aku ya Rasulullah, ku angkat gunung itu, ku timpakan ke buahnya. Ujar Rasulullah apa? Jangan. Sayangnya Rasulullah, ada apa-apa mun buahnya meninggal habis kisah. Tapi aku berharap bulannya dapat hidayah. Amun kada bang, anaknya barang kaina. Amun kada bang, cucunya barang kaina dapat hidayah dari Allah. Cintanya Rasulullah di sini. Sampai-sampai sini imbah luka, berdarah jalan berdoa kepada Allah, ya Allah, ulun minta ampun segala kekurangan ulun. Rasulullah badapnya lan Allah.
Sampai-sampai Rasulullah berucap apa? Ya Allah, limbah ini kemana lagi batis ulun nak bian jalankan? Apakah ke tempat orangnya pecang naoki ulun, atau ulun hendak dilemparkan ke musuh-musuhnya hendak bunuh ulun? Ya Allah, ketahuilah ulun ikhlas, ulun ridho selama engkau tidak murka kepada hamba ya Allah. Rasulullah akhirnya diberikan hadiah Allah atas kesabarannya. Ulama banyak sepakat Isra Mi'raj ini adalah hiburan, karena nikmat tertinggi manusia kaina adalah bertemu dengan Allah. Itu nikmat luar biasa. Ada orang yang sholat karena sudah kau merasakan nikmatnya Mi'raj bertemu dengan, jujurlah maaf disaja, ada beberapa orang yang sudah sampai itu ketika sholat tuh junub, saking nikmatnya inya kau Mi'raj merasakan kehadiran Allah tuh sampai nikmat kada kau terbayangkan lagi, ada yang itu saking nikmatnya itu. Maka Rasulullah itu dasar bujur jasa dan waruhan diangkat Allah, bertemu dengan Allah, merasakan nikmat yang kada pernah manusia lain rasakan. Jadi Rasulullah itu ketika naik langit itu, ketika hendak naik buruk aja, Rasulullah hendak naik buruk, bawakan Jibril buruk nih kok. Kalau kayak sapi itu kuda halus pada kuda, kayak apa yang kayak kuda tuh apa kedelai kah? Abu bangaran kah? Kedelai ya pulang ini. Bari kedelai kami namanya. Kayak kedelai itu tak kenal lagi. Kacang lah. Kan hanya pulang tuh. Kada tahu asli. Nah, antara kuda lawan kedelai ini naganalnya buruk. Ketika hendak menaiki buruk, apa yang diingat Rasulullah? Bertakon lah Jibril. Ini laju bener leh. Sepandangan mata situ bang sampai. Buruk ini memandang misalnya ke ujung langit sampai di situ tuh bang. Dengan izin Allah batis bila ketika tulak batis belakangnya ini berpanjang. Bila hendak turun batis mukanya berpanjang, langsung sampai sekedipan mata. Ini buruk laju bener. Apa yang ditakunkan Rasulullah? Bril. Kira-kira umatku kainan nih, makanya dia juga kainan umat yang dipikirkan Rasulullah hanya hendak naik buruk. Bukan kita nih bang, acil isum, acil ijum, kainan naik buruk kah? Itu yang dijakonkan Rasulullah aja. Jibril insya Allah dengan jurang tuh kehendak Rasulullah dikabulkan oleh Allah, maka kita di sirotnya Allah kainan menyeberang menggunakan buruk ini berkat Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah itu naik ke langit pertama, di antara langit pertama langit kedua itu ada tangga. Kalau diriwayatkan tuh ada yang meriwayatkan itu dari perak, ada yang meriwayatkan bungasnya ci Rasulullah tangganya ini. Iya Jibril, ya tahulah Allah Taala bagus bener kada kayak jembatan di sini bang. Ini harap benar tangga jembatannya kenaikannya tuh. Brilnya. Umatku kayaknya bang melihat ke tangga ini. Jadi Jibril melihat. Itu yang dikisahkan ketika ada 10 orang muslim itu habis perang kalah muslim tuh, yang ber-10 ini ditawan kerajaan musuh. Nah di musuh sadang dah kita kita pancong, kita bunuh ke 10-nya. Jadi diampar lain apa 10 nih, 1, 2, 3. Jadi kisahnya pemuda ini kan yang sudah tuh bila sambil sembahyang, apakah jikir-jikirnya kan lain sebutin aja jikirnya. Ya Allah sungguh ulun orang yang merugi, ya Allah sungguh ulun. Jadi bingung orang tuh apa, orang berdoa orang benatin iya kada ulun orang yang merugi, ulun orang yang meruginya ditakuni itu. Ternyata ini salah satu dari tawanan itu. Jadi ke-10-nya ini diampar, sudah hendak dibunuh oleh kerajaan musuh, dibunuh. Setiap kali satu ini yang berada ujungannya melihat pintu langit terbuka, bidadari itu sudah mengawai. Sini pang mengawai yang syahid fisabilillah. Diperlihatkan tuh perjalanan dari langit 1 ke 2 tuh kelihatan tuh jembatannya, melihat berkat doa Rasulullah nih sampai ke yang ke-9 nih. Jadi pas yang wah sanang kurihing sudah ini anak di kayak ngaran ulun jo tuh kurihing. Jadi kurihing sudah nih hendak dipotong buhan musuh nih. Sekalinya aja rajanya hadang dulu satup.
Jangan dulu. Amun beretaan kita bunuh, siapa tukang kisah? Kayaknya banyak ada sing takutan lawan kita. Tapi kalau saikung kada anu, kita suruh boleh kisahkan nih, berataan nih dihukum makan di anu, aman kita. Jadi ya bagaimana itu. Lalu cangangnya ke langit itu, pintu langit itu sudah dibuka, tangga yang dilihat Rasulullah dilihat juga, dan bidadari itu akhirnya berteriak apa? Sungguh pian orang yang merugi. Lalu tertutup pintu langit, lalu inya dilepaskan. Jadi salah satunya Rasulullah itu ini melihat ke umatku, melihat sampai naik Rasulullah ke langit, naik. Nah di sini intinya, ketika Rasulullah sudah sampai di Sidratul Muntaha, maka Jibril begana. Ya Jibril, ya Rasulullah, cukup di sini sudah ulun ngawani pian. Oh ya Rasulullah, maulah matahlanya malah maulah itu mulai bawa kita berduaan sudah berjalan. Engkau itu sahabat ya Rasulullah, kada mungkin sahabat meninggalkan kawan surangan. Mematah banarnya birilai kada ya Rasulullah, ulun sampai sini ada mau umpatnya. Ya Rasulullah ya Jibril, seandainya 1 senti lagi ulun maju dari sini, maka jasad ulun ini akan hancur, karena ini adalah dinding Allah Ta'ala yang kada pernah dibuka sebelumnya kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Jadi hijab dari Allah itu 70.000 jumlahnya. Hanya kau menyampai ke arasnya Allah itu 70.000 itu hijabnya itu terbuat dari cahaya. Kalau Imam Ghazali menyambat terbuat dari cahaya, ada airnya, ada kegelapannya di sana, dan ada suara gemuruh di Imam Ghazali. Seandainya suara gemuruh itu diperdengarkan kepada kita, itu takutannya luar biasa, melacung. Hati ini melacung saking takutnya kepada kebesaran Allah. Jadi sampai di situ, ya Rasulullah ini masih anu juga, Bril, jangan kayak itu nah. Ya Rasulullah, la yatrukul khalilu khalilahu. Sahabat tuh kada mungkin ninggalkan sahabat, kada mungkin ningkong di tengah jalan kene. Ujar Jibril, kada kawa ya Rasulullah, ulun akan hancur. Dibantah Rasulullah, ya Jibril, bukankah engkau tercipta dari cahaya, sedangkan dinding yang diciptakan Allah ini, hijab yang 70 ini terbuat dari cahaya juga. Mana mau hancur, papadaan cahaya juga. Dijawab oleh Jibril apa? Tidak ya Rasulullah, bujur, ulun terbuat dari cahaya, tapi bukan seperti engkau yang langsung dari cahayanya Allah. Makanya Rasulullah tuh bisa berhadap langsung tuh karena terciptanya langsung dari cahaya Allah, beda lawan Jibril. Di situ bahkan di sana Rasulullah seluruh yang ada di tubuh beliau tuh 4. Kenapa aja sandal wara kada hancur juga di sana? Karena dia melekat dengan Rasulullah. Nah jadi itu yang perlu kita pegang apa? Segala sesuatu yang melekat dengan Rasulullah tidak akan binasa, tidak akan hancur di sisi Allah. Apalagi hati-hati yang melekat dengan hati Rasulullah, yang menanamkan cinta kepada Rasulullah. Insya Allah kada ada azab yang kau menyentuh, karena Rasulullah sandal beliau pun bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melekat dalam diri Rasulullah. Maka hati pian jangan palingkan lagi, tanamkan terus kecintaan kepada Rasulullah, karena Rasulullah berjanji apa? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang nanti kita nih di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa? Dengan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk, kalau kada cinta kepada Rasulullah kada kau maksimal. Siapa yang hadir di sekitar kita, orang-orang yang mencintai Rasulullah, cintai dia. Ulama habaib yang datang, pandang wajah mereka dengan pandangan cinta. Semoga cinta itu sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan cintalah kita akan terselamatkan. Begitu juga di sini tadi disyairkan, dilantunkan syair tentang Guru Zaini Abdul Ghani, abah guru sekumpul. Ini kecintaan, karena dengan kecintaan ini kita akan membersamai Sidin. Karena dalam kisah kan Syekh Abdul Qadir Jailani, tahulah ini pangkatnya paling tingginya wali, bukan wali-wali itu jejak Sidin di kepala.
bilanya kada hendak dijajak langsung pangkat kewalian dicabut Allah saking tingginya Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ada acil-acil ini kada mahirip pokoknya acil-acil tuh datangi Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir ulun nih malam tadi hulun ta mimpi anak ulun yang meninggal tuh disiksa di kubur. Iya kaya Abdul Qadir. Habis itu hari keduanya tak mimpi sama anak ulun disiksa dalam kubur. Pas hari ini yang ketiga ulun guring sama persis ulun tak mimpi anak ulun disiksa dalam kuburnya. Minta tolong pian wali yang dekat dengan Allah, angkat tangan pian. Cinta seorang ibu ini kepada anak, angkatkan tangan pian, doakan anak ulun biar dihentikan asetnya di kubur. Ampun maaf ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ulun betakon aja nah, anak pian sualah duduk di majlis ulun. Ada bang, nyaka tujuh lo duduk wan di pasar. Kada bedung, kada suara majelis, kada. Oh, kada kau menolong aku. Kadang-kadang ya Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku hendak benar menolong. Pernah kada melihat orang yang hadir di majelis itu aja, melihat muha murid-muridku barang. Kada usah melihat muha aku. Yang ngarannya di pasar, mana suaku para ke majelis ya guru Nah kayak apa menolongi? Kada kawa kalau kada ada wasilah cinta, perantara cinta itu kada kawa. Biar 1000 kali ulun mengangkat tangan kada sampai karena kada ada cinta ke ulun. Pernah kada melihat murid-murid anaknya murid-murid ulun bang kalau ada permainan di pasar kada dia juga. Jadi kayak apa menolongi buntat lalu ini? Pernah ujar nang mama berkisah kami pernah berjalan tuh ke Parak Sahara situ padang pasir. Kalau itu ada rombongan membawa unta laju itu debunya tarabangan warna di pasir nah debu nih tarabangan nah aja nang anak di sini nih mau ayo palak nih pun siapa gerak nih toh bedi lihat mulai jauh jenang mama pinanya itu rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, Abdul Qadir berarti pernah melihat dabu bakas datis untaku kah? Pernah kamu lihat? Ini pernah berarti ini kan kalimpanan. Nah kalau ini pernah melihat ini aja, ini ulun jadikan hubungan ke ulun. Ini bakas batis unta memandangi, apalagi kita cintanya kepada Abah Guru sekumpul luar biasa kita haturkan di sini kita mau di sini. Ini jadi wasilah kayaknya kita berkumpul lawan sidin kayak Syekh Abdul Qadir Jailani kawak mendoakan ini apalagi kita yang bujur-bujur cinta. Mudah-mudahan kita terkumpulan dengan aulia Allah salihin. Mudah-mudahan juga berkat kecintaan kita di sini semua masalah yang kita hadapi baik di rumah, di pekerjaan, di gawian diangkat Allah, dimudahkan Allah. Semoga anak kita yang ini sudah ya Allah lingkungannya luar biasa sudah bingung kita mendidik anak maka kita titipkan kepada Allah semoga Allah yang menjaga anak kita. Apapun anak kita keluar tanpa kemampuan kita lagi ini sudah sekolah kada kau mengawasi lagi apapun anak kita suami kita keluarga kita yang di luar pengawasan kita titipkan ke Allah jadikan Allah yang menjaganya insya Allah aman sampai ke rumah. Habis ini kita hadiahkan tahlil juga gasan Abah Guru sekumpul mudah-mudahan berkat kita menghadiahkan ini kita kayaknya di akhirat ada bukti Abah Guru ulun gabung lompian lah apa gerang sama ulun jamaah ulun di sini pernah menghadiahkan tahlil ke pian masuk ke golonganku di sini insya Allah kumpul di Jannatul Firdausil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang kau ulun sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Kalawasan kami minta maaf lah waktunya mohon kalawasan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.